Kelas 11 IPA kita masuk ke bentuk umum persamaan lingkaran. Kalau sebelumnya kan kita belajar tentang persamaan lingkaran yang pusatnya di O 0,0 dan berjari-jari R, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian ada juga persamaan lingkaran dengan pusat A, B dengan jari-jari R yang diperoleh dengan persamaan buka kurung X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini adalah lingkaran dengan pusat A, B berjari-jari R. Nah, kemudian mari coba kita uraikan bentuk yang ini. Kita pangkat duakan, berarti X kuadrat kurang 2AX seperti itu ya, tambah A kuadrat tambah lagi ini Y kuadrat 2 kali Y kali min B kurang 2BY, kemudian minus B pangkat 2 menjadi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kemudian saya tulis dengan cara begini. Saya tulis duluan X kuadrat, kemudian ditulis Y kuadrat, kemudian ditulis minus 2AX, ditulis minus 2BY, kemudian saya tulis lagi A kuadrat tambah B kuadrat, pindah R kuadrat ke kiri kurang R kuadrat sama dengan 0. Kemudian yang minus 2A ini saya simbolkan A besar, yang minus 2B saya simbolkan dengan B besar. Ikut minusnya disimbolkan dengan A. Jadi nanti ini jadi tambah AX ini. Nah, kemudian A kuadrat tambah B kuadrat kurang R kuadrat adalah C besar. Ini semua C besar. Sehingga ini bisa saya tulis menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat minus 2 ganti dengan A tambah AX, kemudian tambah BY, kemudian tambah C sama dengan 0. Nah, inilah bentuk umum persamaan lingkaran. Jadi penguraian dari bentuk persamaan lingkaran yang seperti ini. Nanti kamu akan sering ketemu soal dalam bentuk seperti ini, malah bukan seperti ini, ya. Nah, jadi ini bentuk umum persamaan lingkaran di mana nanti pusatnya ini adalah min setengah A besar ya, koma min setengah B dengan jari-jari adalah akar dari seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat kurang C. Oke, nah ini harus kamu ingat, tetapi nanti ada teknik tersendiri yang saya buat. Ikuti aja dulu, kita masuk ke contoh soal. Contoh pertama adalah tentukan pusat dan jari-jari lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X kurang 6Y kurang 36 sama dengan 0. Nah, perhatikan, kalau kamu ada ketemu misalnya di buku atau di internet atau di mana ada bentuk seperti ini, langsung kita berpikir, oh ini lingkaran. Ingat aja, X, Y-nya berpangkat 2, selalu berpangkat 2 misalnya begini. Nah, kemudian ada koefisien X, maksudnya variabel X berpangkat 1, variabel Y berpangkat 1, juga ada konstanta. Oke. Nah, langsung kita berpikir, oh ini lingkaran. Lalu kita amati, lingkaran ini pusatnya berapa, jari-jarinya berapa. Oke. Nah, kita menyelesaikannya dengan cara rumus yang tadi, berarti pusatnya sama dengan min setengah A, min setengah B, di mana A dan B adalah koefisien dari X berpangkat 1 dan Y berpangkat 1. Berarti min setengah dari minus 4, min setengah dari minus 6. Jadi pusatnya adalah min setengah dari minus 4 adalah 2, min setengah dari minus 6 adalah 3. Pusatnya 2,3 dengan jari-jari akar dari seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat kurang C. Kita substitusi akar dari seperempat dari A-nya tadi minus 4 pangkat 2
tambah 1/4 dari B-nya minus 6 pangkat 2, kemudian kurang C. C-nya ini minus 36. Kurang minus 36. Hati-hati ya. Ini kurang, C-nya ini semua minus 36. Kita rapikan soalnya. Akar dari minus 4 pangkat 2, 16. 16 dibagi 4, 4 tambah minus 6 pangkat 2, 36. 36 dibagi 4 adalah 9 tambah minus 36 sama dengan akar dari 36 tambah 4, 49. Seperti itu ya. Berarti R-nya akar 49 yaitu 7. Ya, jari-jarinya 7. Tetapi meskipun buku menggunakan rumus pusat dan jari-jari untuk bentuk rumus seperti ini, saya sih sebenarnya lebih suka metode yang kita pelajari pada sebelumnya. Kita arahkan tetap ke bentuk yang begini. Karena saya termasuk orang yang meminimalkan penggunaan rumus-rumus yang akhirnya nanti takut dari kita ada yang susah menghafal. Tetapi kan kalau aljabar kan itu yang namanya perlu dilatih terus-menerus. Maksud saya begini, kita ubah bentuk ini secara aljabar ke bentuk ini, ke bentuk seperti ini, seperti di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau ada soal begini, kita buktikan nanti pusatnya 23, jari-jarinya 7 yang ini tadi soalnya. Nah, saya tulis ulang dulu. Cara keduanya, x kuadrat tambah y kuadrat kurang 4x kurang 6y kurang 36 sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita ambil sepasang-sepasang, ini dengan ini dulu. Berarti dalam kurung x setengah dari minus 4 adalah minus 2. Nah, begitu kemarin ya. Setengah dari minus 4 kan minus 2. Lalu pangkat 2 kan. Kurangkan dengan kelebihannya. Minus 2 pangkat 2, 4. Kalau masih kurang mengerti, lihat lagi video yang sebelumnya. Kemudian antara pasangan ini dan pasangan ini. Berarti tambah y, buka kurung y, kurang setengah dari 6, 3. Baru pangkat 2. Kurangkan dengan kelebihannya, minus 3 pangkat 2, 9. Oke, baru kurang 36. Ini kan teknik aljabar sebenarnya ini ya. Nah, cobalah buktikan bahwa x kuadrat kurang 4x adalah ini. X kuadrat kurang 4x, ini kan tambah 4. Tambah 4 kurang 4 jadi 0. Jadi tidak ada lagi sebenarnya konstanta lain yang terkait dengan ini. Oke, lalu kita rapikan lagi. X kurang 2 kuadrat tambah y kurang 3 kuadrat minus 4 minus 9 minus 36 adalah minus 49. Minus 49 ini pindahkan ke kanan jadi 49. Nah, ini kan R kuadrat ini. Yang 49 kan R kuadrat. Kan bentuknya ini menjadi X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kan ini bentuk persamaan lingkaran pusat A, B kan. Berarti pusatnya adalah A, B. A-nya 2, 3 dengan jari-jari 7. R kuadrat 49 berarti jari-jarinya 7 sama ya. Nah, terserah kamu mau pilih yang mana. Saya sih sering dulu setiap angkatan pun saya sering mempopulerkan begini saja. Bukan malah menggunakan rumus yang ini. Tetapi ada beberapa siswa lebih tertarik menggunakan rumus karena tinggal substitusi angka-angkanya. Nah, kamu pilih yang mana saja. Kita masuk ke contoh kedua. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran 4x kuadrat tambah 4y kuadrat kurang 24x tambah 12y tambah 13 sama dengan 0. Mudah-mudahan angkanya tidak terlalu merepotkan. Nah, kalau seperti ini kan bentuk umum persamaan lingkaran kan ini kan x kuadrat tambah y kuadrat di depannya. Sebenarnya ada rumus khusus lagi untuk mencari pusat dan jari-jari jika diketahui koefisien x kuadrat dan koefisien y kuadrat misalnya sama-sama bukan 1. Tapi kan di bentuk umum yang kita buat sama-sama 1. Cuman seperti yang saya bilang tadi, tambah lagi rumusnya nanti. Saya pikir akan sangat merepotkan. Bagusan buat aja ke bentuk yang begini.
Artinya ini koefisiennya 1, koefisien 1. Berarti ini harus kita bagi 4 semua. Bagi 4 semua, berarti menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 24 bagi 4 kan 6X. 12 per 4 adalah 3Y tambah 13 per 4 sama dengan 0. Nah, kemudian pusatnya ini berapa? Pusat adalah min setengah dari koefisien X-nya minus 6, min setengah dari koefisien Y adalah 3. Berarti pusatnya adalah min setengah kali minus 6 adalah 3. Min setengah kali 3 adalah 3 per 2. Inilah pusatnya, 3,3 per 2. Kemudian kalau kita mencari jari-jari, berarti R sama dengan akar dari seperempat dari A kuadrat. A-nya tadi berapa? Minus 6. Minus 6 kuadrat tambah seperempat dari B-nya tadi koefisien Y 3, berarti 3 kuadrat tambah, kurang C. C-nya yang ini ya, 13 per 4. Nah, kamu bisa merapikan soal ini. Perhatikan R sama dengan akar dari, sengaja saya tidak mengubah ini menjadi 36 per 4 jadi 9 karena kebetulan di sini semua penyebutnya 4. Jadi biar aja dulu 36 per 4 tambah 9 per 4 kurang 13 per 4. Jari-jarinya sama dengan 36 tambah 9, 45, 45 kurang 13 sama dengan 32. Berarti 32 per 4. Jari-jarinya adalah akar dari 8. Akar dari 8 berarti 2 akar 2. Kalau R kuadratnya, akar 8 pangkat 2 adalah 8. Nah, kamu boleh menggunakan rumus ini, tetapi tetap saya buat opsi bagaimana seandainya kita menggunakan cara seperti ini. Saya ulang lagi soalnya. Ini tadi soalnya setelah kita bagi 4. Nah, kemudian kita ambil sepasang-sepasang antara X kuadrat dengan minus 6, berarti X kurang setengah dari 6 kan 3 pangkat 2 kurang 3 pangkat 2, 9. Gitu aja tekniknya. Tambah sekarang antara Y kuadrat dengan 3Y, berarti Y, karena ini tambah 3Y, tambah dibuat setengah dari 3 kan 3 per 2. Baru pangkat 2 kurang 3 per 2 pangkat 2 kan 9 per 4. Udah selesai yang 4 biji ini, baru tambah 13 per 4 sama dengan 0. Ini kan tinggal kita merapikan. Sebenarnya lebih singkat mengerjakan ini. Lebih repot sebenarnya menggunakan rumus yang itu. Ini saya tulis duluan ini, Y tambah 3 per 2 pangkat 2. Baik, mari kita hitung. Ini kan minus 36 per 4. Minus 36 per 4, minus 9 per 4, minus 45 per 4. Minus 45 per 4 ditambah 13 per 4 adalah minus 32 per 4. Minus 32 per 4 adalah minus 8. Jadi hasil ini minus 8. Nanti kalau kurang paham boleh kamu buat di sele-sele. Nah, minus 8 hasilnya ini pindahkan ke seberang ini, ke kanan berarti menjadi 8. Nah, berarti pusatnya adalah 3, di sini kan positif 3 per 2, berarti 3, minus 3 per 2. Kemudian R kuadratnya kan 8. Berarti R sama dengan akar 8, 2 akar 2. Oke, dia akan sama harusnya dengan jawaban yang tadi. Oke. Ini minus 3 per 2 ya. Minus setengah kali 3 kan minus 3 per 2. Saya tidak tulis tadi minusnya di sini. Baik, akan sama hasilnya. Sudah? Saya pikir contoh-contoh berikutnya kamu boleh melakukannya, mengeksplornya ketika melihat soal-soal nanti. Kalau kurang mengerti, hubungi Pak Barto. Dan kemudian nanti kan soalnya agak variatif itu. Nah, ada bahasa yang harus kamu pahami. Tapi saya pikir kelas 11 IPA tidak perlu ragu. Kalau misalnya bahasanya kurang paham, nanti kamu boleh tanya apa maksud soal tersebut. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.